Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Manajemen UST kelas 2A06 ingin mempresentasikan laporan manajemen biaya terkait UMKM kecil ini. Saya Alam Zaki dengan tim air 233. Saya Uswatul Hasanah dengan tim 209. Kali ini kita langsung lanjut. Yang pertama ada latar belakang UMKM. Yang pertama, peran UMKM. UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, terutama sektor kuliner seperti pecel lele yang sangat populer di masyarakat. Yang kedua adalah tantangan usaha. Pecel lele tadi menghadapi tantangan dalam pengelolaan biaya dan sistem pengendalian yang belum struktur. Masalah utamanya adalah kesulitan dalam menentukan harga jual yang optimal dan mengukur profitabilitas usaha secara akurat karena sistem pengendalian biaya yang belum sistematis. Yang kedua ada profil UMKM. Yang pertama ada identitas usaha, namanya Pecel Lele Mas Adit, pemiliknya Adit Oktavianto, umur 24, didirikan tahun 2020 dan sudah berjalan selama 5 tahun operasi. Lokasinya ada di Jalan Ganteran depan Hotel Citra Yogyakarta. Operasionalnya jam buka jam 19.00 sampai jam 1 malam. Karyawannya ada 2, yaitu koki dan pelayan. Kapasitasnya mencapai 100 sampai 150 porsi per hari dan rata-rata penjualnya 120 porsi per hari. Luas tempatnya ada 50 meter per kubik persegi. Kapasitas tempat untuk ada 20 orang dan parkir motornya mencapai 10 motor. Menunya dan harga, yang pertama adalah menu utama lele goreng Rp11.000, ayam gorengnya Rp13.000. Menu pendampingnya yang pertama ada nasi putih 3.000, lalapan 2.000, sambal 1.000, teh manis 3.000 dan es jeruk 4.000. Kondisi sebelum pendamping. Yang pertama ada sistem pencatatan manual dalam buku tulis. Yang kedua ada tidak ada pengusahaan biaya tetap dan variabel. Ketika ada pencatatan tidak rutin. Yang keempat ada tidak ada analisis varians. Terus di masalah biaya ada tidak ada sistem ABC. Terus alokasi overhead tidak tepat, HPP-nya tidak akurat, dan pemborosan yang tinggi. Dampaknya kerugian lele per bulan adalah Rp300.000, pemborosan minyak Rp200.000 dan profit marginnya minus 7%. Kemudian implementasi activity based costing. Aktivitas yang diidentifikasi yaitu yang pertama pembelian bahan baku, jumlah pesanan, yang kedua produksi, jam kerja langsung, yang ketiga pemasaran, jumlah pelanggan, yang keempat administrasi, jumlah transaksi. Perhitungan admisi untuk pecel lele, biaya persiapan sebanyak 4.500 per bulan, jam kerja 180 jam per bulan, kos per jam 25.000, waktu persiapan 15 menit, biaya per porsi 6.250. Berikut rincian biaya pecel lele. Yang pertama, komponen pada komponen biaya lele segar, biaya per porsi yaitu Rp4.000 dengan persentase 31,1%. Yang kedua, biaya persiapan, biaya per hari 6.250 dengan persentasenya 48,6%. Yang ketiga, nasi, biaya per porsinya senilai Rp1.000, persentasenya 7,8%. Yang keempat, overhead, biaya per porsinya yaitu Rp800 dengan persentase 6,2%. Yang kelima, sayuran, biaya per porsinya 500, persentasenya 3,9%. Yang keenam, bumbu pecel, biaya per porsinya Rp300 dengan persentase 2,3%. Total HPP-nya yaitu Rp12.850. Kemudian analisis awalnya harga jual Rp12.000 dengan HPP Rp12.850, kerugiannya per porsi yaitu Rp850. Kemudian kondisi setelah penggabungan yaitu ada sistem baru, sistem pencatatan digital, pemisahan biaya tetap dan variabel, pencatatan harian terstruktur,
Analisis varians bulanan. Strategi pengendaliannya, standar costing, private costing, analisis varians, monitoring harian. Dengan total penghematan per bulan yaitu Rp600.000, HBP baru berporsi yaitu 8.500, profit margin baru sebanyak 29%. Perbandingan hasil. Aspeknya, pada sistem pencatatan, pada sebelumnya manual, setelahnya digital. Perubahannya menjadi lebih akurat. Pada alokasi biaya, sebelumnya tidak sistematis, setelahnya publishing method, perubahannya lebih tepat. Analisis varian sebelumnya tidak ada, setelah bulanan, perubahannya menjadi kontrol lebih baik. Aspek pada HBP pecel lele sebelumnya 12.850.000, setelahnya menjadi 8.500, perubahannya hemat sebanyak 4.350. Aspek pada profit margin sebelumnya minus 7%, setelahnya 29%, perubahannya meningkat sebanyak 36%. Aspek pemborosan sebelumnya 600.000 per bulan, setelahnya 100.000 per bulan, perubahannya berkurang 83%. Flow diagram sebelum pendampingan pembelian tidak terjadwal bernilai 8.300.000, setelahnya penggorengan minyak dan gas boros sekitar 4.500.000 dan pecel lele harga jual rugi 12.000. Ini proporsinya. Setelah pendampingan pembelian terjadwal menjadi 8 juta, penggorengan dan efisiensi minyak dan gas 3.900.000, pecel lele harga jualnya menjadi profit 12.000. Kedua, ada dampak finansial. Penghematan dari dampak finansial ini menghemat 600.000 per bulan, peningkatan profit margin 36%, peningkatan keuntungan per porsi menjadi 4.350, pengurangan pemborosan menjadi 83%, proyeksi keuntungan tambahan 7.200.000 per bulan dengan rata-rata penjualan 120 porsi per hari. Strategi kajian costing yang utama efisiensi minyak goreng, pengurangan waste minyak goreng melalui manajemen penggunaan yang lebih baik, penghematan mencapai 200.000 per bulan, manajemen stok lele, sistem penyimpanan dan rotasi stok yang optimal untuk mengurangi kerugian, penguatan sampai 300.000 per bulan. Terakhir ada optimalisasi gas, pengaturan penggunaan gas dan efisiensi dan terjadwal penghematan mencapai 100.000 per bulan. Total target penghematan bulan adalah 600.000 melalui implementasi strategi guideline costing yang berkelanjutan. Selanjutnya ada analisis varians bahan baku. 300.000 itu tidak efisien, tapi menyebabkan pembelian tidak terjadwal dan kurangnya kontrol kualitas. Yang kedua ada varians tenaga kerja 150.000, itu juga tidak efisien karena overtime menyebabkan manajemen waktu yang kurang efektif. Terakhir ada varians overhead 200.000 di pemborosan listrik, itu menyebabkan peralatan yang tidak efisien. Standar costing implementasinya adalah standar biaya proporsi 8.500, target efisiensi 85% dari standar, monitoring pencapaian harian dan evaluasi penggunaan dan kendala dan solusi. Kendala yang dihadapi resistensi terhadap perubahan dari pemilik dan karyawan, keterbatasan kemampuan teknologi dan literasi digital, waktu implementasi yang memerlukan penyesuaian biaya awal sistem baru. Itu kendalanya. Solusinya yang kita terapkan yaitu pelatihan berkelanjutan dan pendampingan insentif, implementasi sistem secara bertahap, penyederhanaan proses agar mudah dipahami, demonstrasi manfaat nyata dari sistem yang baru. Kunci krusialnya adalah konsistensi, kesabaran, dan komitmen dalam menerapkan sistem pengendalian biaya yang baru. Kesimpulannya, yang utama ada di sistem pengendalian biaya UMKM sebelum pengendalian masih sangat sederhana dan tidak sistematis. Yang kedua adalah activity based costing. Implementasi activity based costing memberikan gambaran yang lebih kuat
dan akurat tentang biaya produksi. Yang ketiga ada analisis varians yang membantu identifikasi area memerlukan perbaikan. Yang keempat ada guidance costing. Strategi ini efektif dalam mengurangi pemborosan. Hasil utamanya peningkatan efisiensi operasional sebanyak 15% setelah implementasi sistem pengendalian biaya yang baru. Kemudian rekomendasi untuk UMKM konsisten melakukan sistem pencatatan yang telah dibuat. Yang kedua, melakukan evaluasi rutin setiap bulan. Yang ketiga, mengikuti pelatihan manajemen biaya berkelanjutan. Yang keempat, meningkatkan interaksi digital dan teknologi. Pengembangan selanjutnya, yang pertama, implementasi software akuntansi sederhana. Yang kedua, pelatihan SDM yang lebih intensif. Yang ketiga, monitoring dan evaluasi berkala. Yang keempat, integrasi sistem post modern stakeholder. Yang pertama, dukungan pemerintah dalam pelatihan UMKM. Yang kedua, fasilitasi akses teknologi yang terjangkau. Yang ketiga, proses pendampingan berkelanjutan. Yang keempat, penyediaan platform digital untuk UMKM. Kemudian dampak dalam jangka panjang, pengurangan waktu pencatatan sebanyak 60%, peningkatan efisiensi operasional sebanyak 15%, pengurangan pemborosan sebanyak 83%. Berdasarkan penghematan bulanan sebanyak Rp7.200.000, proyeksi keuntungan tahunan mencapai Rp86.400.000. Manfaatnya, kemampuan pengambilan keputusan yang lebih baik, daya saing yang meningkat di pasar, fondasi yang kuat untuk ekspansi usaha, kemampuan adaptasi terhadap perubahan pasar. Sekian dari kami, presentasi dari kami. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.